Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Sifati Nikia dengan NIM 221110641 dari PBI 2. Di sini saya akan membahas tentang bab akikoh. Dari makna kata akikoh berarti memotong, dari bahasa Arab al-qat'u. Namun, sebutan istilah ini merujuk pada proses penyembelihan hewan ternak 7 hari usai kelahiran bayi. Kata tersebut juga mempunyai arti lain berupa rambut bayi yang baru saja dilahirkan ke dunia. Dengan kata lain, akikoh anak menjadi semacam perayaan yang mengungkapkan rasa syukur orang tua atas kelahiran anaknya ke dunia. Selanjutnya, pembahasan tentang hukum pelaksanaan akikoh. Hukum pelaksanaan akikoh ini mengacu pada hadis. Hukum pelaksanaan akikoh adalah sunnah muakkadah. Jika orang tua mampu menyelenggarakannya, acara dapat dilakukan ketika anak masih bayi atau dalam usia 7 hari setelah kelahirannya. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi Muhammad SAW memberi sabda tentang pelaksanaan tradisi ini. Dari Samurah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah bersabda, seorang bayi digadaikan dengan jaminan akikohnya. Akikoh itu disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran. Pada hari itu pula, si bayi diberi nama dan dipotong rambutnya. Sunan At-Tirmizi. Namun, bagaimana jika orang tua tidak dapat menyelenggarakan akikoh saat hari ke-7 setelah anak lahir? Tidak masalah, karena bisa melakukan pada hari ke-14, hari ke-21, atau sebelum anak selesai menyusui. Boleh juga sebelum usia anak mencapai 7 tahun maupun sebelum memasuki usia balik. Ketika akikoh anak tidak dapat berlangsung sampai menjelang balik. Hukum sunnah tradisi ini bagi kedua orang tua pun gugur. Namun, anak dapat mengakikohi dirinya sendiri saat ia beranjak dewasa. Selanjutnya, pembahasan melakukan akikoh. Syarat hewan yang disembelih biasanya berupa kambing atau domba dengan usia tertentu, bebas cacat, dan dalam kondisi sehat. Kriteria hewan ini kurang lebih mirip dengan syarat hewan kurban. Kemudian jumlah hewan. Untuk bayi laki-laki, jumlah hewan akikoh sebanyak 2 ekor kambing atau domba. Sementara bayi perempuan cukup melakukan akikoh dengan 1 ekor kambing atau domba. Selanjutnya, pembahasan tata cara pelaksanaan akikoh. Setelah mengetahui pengertian hukum dan syarat akikoh, bagaimana dengan tata cara pelaksanaan akikoh anak? Yang pertama, persiapkan hewan yang hendak diakikohkan. Yang kedua, cermati proses penyembelihan. Ketika proses menyembelih, sebaiknya hindari mematahkan tulang hewan. Lebih baik potong setiap persendian atau ruas tulang. Hikmah dalam proses penyembelihan ini jelas, yaitu tafa'ul, lambang keselamatan tubuh anggota badan anak yang menjalani akikoh. Ketiga, memberikan daging hasil penyembelihan dalam keadaan sudah dimasak. Perbedaan mencolok antara daging penyembelihan kurban dan akikoh adalah kondisi daging saat disedekahkan. Daging hasil sembelih harus melalui proses pemasakan lebih dahulu. Kemudian orang tua mengantar makanan tersebut kepada orang lain, mulai dari saudara, tetangga, kerabat, hingga fakir miskin yang benar-benar membutuhkan. Kemudian, yang keempat, memotong atau mencukur sebagian rambut bayi. Usai pembagian daging, tradisi memotong atau mencukur sebagian rambut bayi jadi satu rangkaian dalam acara akikoh. Orang tua secara simbolis menggunting sedikit bagian rambut bayi. Yang kelima adalah mendoakan bayi. Sesudah pemotongan rambut, kita bisa melanjutkan tradisi mentahnik, yaitu menaruh sesuatu yang manis ke dalam langit-langit mulut bayi agar dihisap oleh bayi. Kemudian proses akikoh untuk anak berlanjut ke pembacaan doa. Tujuannya mendoakan bayi agar mendapat keberkahan dan tumbuh menjadi anak soleh atau soleha. Mungkin sekian penjelasan tentang bab akikoh, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.